Assalamualaikum. Salah satunya adalah pertanyaan bagaimana caranya membuat lembar jawaban esai. Ini ada contohnya ya, lembar jawaban esai yang seperti ini mungkin ya. Tipenya sih sebenarnya macam-macam ya teman-teman. Ada yang seperti ini mungkin sama kayak tadi. Ada yang seperti ini, ada nomornya di samping dan lain-lain. Ini bagaimana caranya? Mungkin, oke. Ini skrip ini agak menjengkelkan. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi ada yang ada nomornya, mungkin ada tipe yang lain juga, tapi kita nah, kayak gini juga ada nomornya. Terus gimana nih caranya ya? Caranya macam-macam teman-teman. Kita punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan sebuah masalah ya teman-teman. Jadi di bawah ini sudah ada contoh beberapa. Jadi misalnya sampai punya soal, ini saya nyari soal ya, mungkin ini ya soalnya. Kalau ada soal terus baru jawabannya di bawah itu bisa seperti ini. Jadi misalnya ini soal, terus di bawahnya ada ada ruang untuk menjawab. Kita bisa pakai ini, ada beberapa pilihan teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disediakan oleh Word untuk membuat garis horizontal. Jadi garis horizontal dari kiri ke kanan. Ini masalah, ini bisa dipakai. Jadi contohnya ini, apakah tujuan klasifikasi makhluk hidup? Di bawahnya diberi ruang untuk menjawab. Kita bisa kasih itu tanda minus ya, atau tanda hyphen kalau bahasa Inggris itu 3 kali, lalu tekan enter teman-teman. Jadi 3 kali diketik terus tekan enter. Nah, nanti akan membuat horizontal line seperti itu teman-teman. Cuma horizontal line-nya ini kan di bawahnya tulisan itu teman-teman. Nah, ini kurang tepat dipakai ya. Anda bisa buat seperti ini berkali-kali ya. Itulah. Jadi agak turun ke bawah itu. Walaupun tadi di atas, tapi kalau di bawahnya dibuat seperti ini akan turun. Jadi bisa dipakai ini teman-teman. Nah, ini menyesuaikan dengan jumlah garis yang dibuat ya. Jadi akan mengelompok gitu ya. Nah, ini garisnya kurang lebih bisa seperti ini teman-teman. Untuk horizontal line yang berupa minus, ini ada juga sama dengan. Sama dengan itu bisa juga ditulis 3 kali, lalu tekan enter. Nanti garisnya bentuknya apa namanya, 2 garis jadi satu gitu ya. 2 garis yang apa namanya. Jadi dalam satu baris ada 2 garis yang saling berdempetan, apa sih misalnya ya, berdempet. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa diulang berkali-kali. Ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi selain sama dengan, berarti ada tanda minus atau hyphen, terus sama dengan equal ini ya. Terus ada tanda lagi garis bawah, dan lain-lain yang bisa dipakai teman-teman. Jadi mana sih yang cocok? Nah ini bisa dicoba. Jadi mungkin ini soal nomor 2 yang saya turunkan. Soal nomor 2 misalnya. Saya ngambil dari itu ya, pertanyaan dari internet. Itu mungkin soal nomor 3 kita kasih soal yang sama jadi itu, lalu pakai garis bawah ini yang mirip sebenarnya dengan minus tadi ya, cuma ini lebih tebal ya teman-teman, garisnya lebih mungkin itu yang bisa dipakai. Kalau menurut saya tanda sama dengan ini bagus juga ya untuk dipakai, bentuknya lumayan bagus. Terus biar nggak terlalu banyak. Terus kemudian mungkin ini yang nggak cocok ya, karena ini hanya tambahan aja dari Microsoft Word menyediakan bintang itu, garis putus-putus gitu ya. Lalu ada pager atau number of, jadinya kayak itu. Ini biasanya dipakai di surat-surat ya, bawahnya copyright itu. Terus tanda ombak atau tilde itu ya.
Nah, jadinya garis bergelombang seperti itu. Jadi ini disediakan fiturnya oleh Microsoft Word, bisa dipakai. Nah, cara yang lain kita bisa pakai misalnya kalau yang tadi ya teman-teman, jadi ada angka 1 titik, misalnya berikutnya akan ada eh, garis gitu ya. Kita bisa pakai cara yang sama yang bisa dipakai, biasa dipakai untuk apa namanya, daftar isi teman-teman. Jadi bisa dikasih tanda seperti ini left tab. Gunanya apa left tab nanti kita kita coba, tapi bisa dipakai ini left tab-nya, terus dikasih left tab lagi di mana akan berhenti garisnya, misalnya di ujung sini sampai pojok gitu ya. Lalu left tab yang ini kita buat, jadi diklik teman-teman, ini namanya penggaris ya, ruler. Ruler ini bisa kita kasih tanda, jadi kalau kita klik nanti muncul tanda sesuatu, nah kayak gini ya teman-teman. Kalau diklik 2 kali muncul ini pengaturannya. Kalau mau hapus biasanya ditarik ke bawah atau kemana gitu nanti hilang ya. Jadi saya buat 2 ya. Yang pertama di titik ini ya teman-teman, di awal dari angka, setelah angka 1 titik, lalu berikutnya adalah tempat ini ya. Kebetulan ada pada titik apa, 1/4 anggap aja gitu ya, 1/4. Lalu kemudian saya taruh lagi di akhir, di sini di mungkin titik 16 ini ya. Di penggaris ini titik 16. Jadi gitu. Yang 16 saya klik 2 kali teman-teman. Ya, jadi kita bisa klik ini ya. Yang 16 atau ini 15,92 sebenarnya. Jadi kita pilih yang 15,92 teman-teman, bukan yang 1,25 atau 1,25, karena 1,25 itu yang depan, terus 15,92 itu yang belakang, gitu ya teman-teman. Nah di bawah ini ada beberapa pilihan teman-teman, alignment-nya. Tadi kita pilih yang left ya, left itu yang otomatis, nggak apa-apa kita pakai yang left aja dulu. Ini ada center, right, decimal, dan lain-lain. Ini nggak perlu kita pedulikan untuk membuat apa namanya, kertas IC ini teman-teman. Yang kita pilih yang di leadernya ini teman-teman, yang keempat berupa garis bawah ini. Anda bisa pakai titik-titik atau yang lain, nggak masalah teman-teman. Tapi sekarang kita pakai yang garis bawah ini teman-teman. Kita ketik OK. Lalu kalau sudah kita tekan tab teman-teman. Oh, nah, ada masalah kalau kita pakai numbering ya teman-teman. Jadi numberingnya ini akan menyebabkan masalah. Jadi kalau saya tekan tab, nah yang jalan adalah numberingnya menjorok ke kanan, sama kayak saya tekan ini kan, menjorok gitu ya. Karena itu numberingnya kita nonaktifkan aja, karena ganggu. Jadi 1 titik gitu ya. Lalu mungkin ini saya geser, yang tadi 1/4 saya geser ke 0,5 atau setengah ya. Saya pencet tab, dia suka lompat-lompat gitu ya. Jadi ada di 0,5, jadi geser ke 0,5 ya teman-teman. Nah, nanti muncul kurang lebih seperti itu. Jadi dari angka 1 titik sampai 0,5 itu tidak ada garis bawah, baru ada garis bawahnya setelah 0,5 sampai ke 16 ini tadi, atau 15,92 tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini batas awal dari garis bawahnya, dan ini adalah batas akhir dari garis bawahnya gitu teman-teman. Jadi kita bisa gunakan tanda apa namanya, di ruler ini kita kasih tanda left atau center, nggak ada masalah sih, sama saja. Lalu kalau sudah kita bisa tekan enter. Nah, kita lakukan yang sama, tab lagi gitu ya, enter, tab lagi. Kenapa kok kita tekan enter? Karena kalau kita enter ini, Anda lihat yang bawah ini juga memiliki aturan di rulernya sama. Rulernya sama-sama memiliki aturan di tempat yang sama, 0,5 sama berapa ini, 16 tadi ya, kurang lebih seperti itu. Bisa diteruskan sampai bawah gitu, nggak ada masalah. Lalu kalau mau dilanjutkan kedua juga bisa 2 titik gitu. Nah, di tab 2 kali seperti itu. Bisa dilanjutkan. Jadi ada 2 tipe gitu ya. Kalau Anda mau pakai ini, cara seperti ini di bawah ini, untuk seperti ini juga nggak ada masalah. Berarti Anda nggak perlu buat yang pertama ini. Yang pertama bisa dihapus, misalnya yang ketiga.
Saya buat yang ketiga, 3 titik. Nah, yang 3 ini nggak usah, ini dia, saya hapus. Maka ketika saya pencet tab, langsung dari 3-nya sampai situ. Cuma efeknya kalau ke bawah nanti seperti ini teman-teman. Nah, efeknya mulai dari bawahnya itu seperti itu. Kalau nggak ada pembatas tab yang pertama tadi. Itu ya caranya teman-teman. Saya ulangi sedikit. Jadi bisa klik di ruler ini, di mana misalnya di sini ya titik 0,5 cm ya, sama di titik 16 cm gitu, atau 15,9 lah pokoknya, dipaskan dengan ukuran dari ininya sebenarnya, marginnya ini, margin kanannya. Kalau mau dibuat 16 pas ya bisa sebenarnya, cuma ya harus ngatur manual, kita ngikuti aja yang sudah ada. Nah, gitu teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu, setelah dibuat ini, penandanya Anda bisa kasih di penanda yang kanan atau penanda yang kiri, tidak masalah. Penanda yang kiri Anda klik 2 kali. Nah, muncul aturan seperti ini, teman-teman. Anda pilih yang kanannya, teman-teman. Jadi ini ada 2 kan, yang kiri dan yang kanan. Kita pilih yang kanan ini 15, ini. Lalu kemudian pilih leadernya ini yang 4 kalau mau garis bawah, yang 2 ini kalau mau titik-titik nggak ada masalah. Yang 3 ini kurang cocok ya karena garisnya di tengah. Nanti nggak cukup ruangnya untuk mengisi itu, walaupun nggak masalah sih. Jadi titik-titiknya ada di tengah, garis dash itu di tengah. Mungkin yang paling cocok ini antara 4 atau 2, ini nggak ada masalah, teman-teman. Yang mana yang mau dipakai. Jadi seperti itu, teman-teman. Bisa tag lagi gitu ya. Cuma tadi ya, mungkin yang perlu diingat, jangan pakai numbering, karena numberingnya itu nanti akan mengganggu pengaturannya tab-nya tadi. Tab-nya akhirnya nggak bisa melakukan tab, tapi malah menggeser angkanya ke menjorok ke kanan gitu. Sama dengan pakai ini ya teman-teman. Jadi indentasinya dinaikkan, dimajukan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang horizontal line untuk XC. Jadi ada beberapa pilihan. Ini ada 2 yang saya berikan. Silakan mau pakai yang mana. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.